Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sudah lebih dari 50 episode renungan saya hantarkan kepada Anda sekalian agar bersama-sama kita merenungkan kehendak Tuhan, rencananya bagi kita, dan tanggapan kita terhadap firman yang memberi kehidupan. Semoga refleksi-refleksi tersebut terus mendorong Anda untuk merenung secara lebih mendalam, menemukan bisikan Tuhan bagimu secara pribadi, menumbuhkan harapan akan keselamatan yang lebih dalam, dan meneguhkan niatmu untuk terus berpartisipasi dalam gerakan doa bagi orang-orang yang tak memiliki kesempatan untuk berdoa bagi dirinya sendiri. Untuk refleksi kali ini, saya ingin mengajakmu semua untuk memandang janji keselamatan Tuhan sebagai sebuah sumber kekuatan bagi kita sekalian dalam menapaki jalan hidup yang penuh dengan tantangan, cobaan, noda, dan dosa. Maka marilah kita mengawali renungan kita dengan membaca firman Tuhan dari Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai 29. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Tuhan Yesus Kristus, Engkau mendorong kami untuk menyadari betapa kaya hidup dalam penyelenggaraanmu ketika kami menuruti firman-Mu. Karena setiap orang yang menuruti firman yang Kau wartakan memperoleh pencerahan budi, menemukan jalan kebenaran menuju Bapa, bahkan menjadi instrumen Bapa untuk menolong sesama menemukan kebenaran serupa. Kami berpegang teguh pada janji-Mu yang mengundang kami untuk datang kepadamu dan menikmati sukacita dan damai dalam pelukan cinta-Mu. Doronglah kami untuk setia pada keinginan ini, agar kami selalu mencari kehendak-Mu dalam setiap detik kehidupan kami, dan menuntun sesama kami agar bersama-sama bersiarah menuju keselamatan abadi yang Kau siapkan bagi murid-murid yang setia. Engkau yang hidup dan berkuasa bersama dengan Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara, dalam satu kesempatan ketika saya sendiri duduk di dalam ruang adorasi di sebuah gereja, saya menikmati keheningan dalam doa yang begitu intensif bersama Tuhan yang bertakhta di dalam sakramen Maha Kudus. Ketika keheningan itu begitu menyentuh dan menggembirakan, datanglah seseorang menyertai saya di dalam ruangan yang sama. Dalam waktu yang singkat, orang tersebut mulai mengeluarkan suara-suara keluhan kecil yang makin lama makin keras dan akhirnya berubah menjadi tangisan yang berkepanjangan. Pada awalnya saya merasa terganggu, tetapi saya berusaha untuk menutup mata dan telinga dan memusatkan perhatian pada doa-doa saya. Ketika pada akhirnya ia berhenti menangis,
aku memutuskan untuk keluar sejenak dari ruangan itu dan menunggu di depan kapela adorasi sampai ia selesai. Tanpa diduga, ia pun keluar dari ruangan lalu meminta maaf kepadaku. Saya bertanya, apa yang terjadi dan mengapa ia menangis? Dan kalau itu diperlukan, teruskanlah suasana batin itu dan biarkan aku menunggu sampai semuanya selesai. Dia berkata, tak ada tempat lain bagiku untuk bisa dengan bebas meluaskan perasaanku atas penderitaan yang begitu menekan belakangan ini. Maka ruang adorasi menjadi tempat bagiku untuk menemukan penghiburan. Mungkin aku datang ke sini sebagai orang yang penuh dosa, tetapi aku percaya Tuhan yang bertakhta di dalam sakramen Maha Kudus tidak akan meninggalkanku sendirian. Dan percaya saya, meninggalkan ruangan ini, saya menemukan penghiburan dan kekuatan untuk meneruskan hidupku. Saya tidak ingin memberi komentar lebih lanjut, karena itu adalah pengalaman rohania yang begitu personal. Saya kembali ke dalam ruangan adorasi, melanjutkan doaku, dan bersyukur kepada Tuhan bahwa ada pribadi sesamaku yang menemukan penghiburan ketika berdoa di depan sakramen Maha Kudus. Saya percaya tangan-tangan Tuhan turun dan menyentuh hatinya. Tangan yang Maha Kuasa itu hadir begitu nyata dan memberikan peneguhan baginya, sehingga ia boleh meneruskan hidupnya dengan kekuatan baru yang telah diperoleh dari hadapan Tuhan yang bertakhta di dalam sakramen Maha Kudus. Bagi saya, pengalaman personal orang tersebut adalah perwujudan konkret dari sabda Yesus yang kita dengar dalam penggalan Injil tadi. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Cara Tuhan memberi kita kelegaan tentu saja bermacam-macam. Ada cara melalui pertolongan orang, melalui penghiburan sesama, melalui peneguhan dari teman-teman, dan tentu saja ada juga cara ketika Tuhan menyentuh hati kita dalam doa-doa kita. Secara khusus saya menyoroti adorasi ini sebagai sebuah jalan ketika Tuhan memberi kita peneguhan. Karena di sini kita mengalami Tuhan yang begitu rendah hati dan mau bertakhta di dalam sakramen Maha Kudus demi kita sekalian yang masih bersiara di dunia, agar selalu memperoleh peneguhan dan santapan suci yang memungkinkan kita meneruskan hidup dengan berpedoman pada firman-Nya. Maka saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam adorasi-adorasi pribadimu, bawalah sesamamu yang menderita ke hadapan Yesus Kristus. Letakkanlah mereka di depan kaki Tuhan. Mohonlah kepada Tuhan untuk memperhatikan seluruh hidup dan karya mereka, agar Ia sudi mengampuni dosa-dosa mereka, membebaskan mereka dari hukuman, dan terutama meneguhkan mereka untuk selalu berusaha mencari jalan keselamatan. Doa adorasi merupakan sebuah karya pelayanan konkret yang bisa menghantar sesama untuk menemukan pembebasan serupa, penghiburan dalam nama Kristus. Doa adorasi di depan sakramen Maha Kudus merupakan kontribusi kita bagi seluruh gereja agar selalu diwarnai oleh kekuatan doa yang sudah ditunjukkan oleh Kristus sendiri. Ia sendiri berdoa kepada Bapa, tentu Ia menghendaki agar kita pun berdoa kepada Bapa. Maka marilah bersama-sama kita satukan segenap doa kita dalam doa yang diajarkan Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu,
Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin.